sama saja. Mantra cintaku tak bekerja. Hati ini juga ingin cinta yang bisa memuja diriku, agungkan hidupku, rekahkan senyumku. Mana dia? Na 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 na. Selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang aku lakukan. Di setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada ku cuek, apalagi gak mikir kamu. Tiap pagi malam selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Gue Vivia dan teman gue Reiki. Beberapa menit ke depan kita bakal temenin kalian di Two Show. Stay tune. Hai guys, selamat datang di acara Anti Bosan Kekinian yang pastinya menginspirasi kalian melalui Talk with Other yang have fun together. Di mana lagi kalau bukan di Two Show. Pandemi kayak gini yang bikin kita karantina, bukannya malah bikin kita PW di rumah, tapi malah bikin kita pengennya jalan-jalan terus karena lagi liburan di rumah. Mentok-mentok kalau misalnya nggak jalan-jalan, paling ngedrakor, YouTube, main Instagram, atau mungkin bikin TikTok. Ya, itu semua konten-konten yang bisa kita nikmatin di rumah saat lagi bosen dan mau menghibur diri. Tapi beda nih sama bintang tamu kita kali ini. Dia bukan cuma nikmatin konten-kontennya aja, tapi dia juga ambil bagian dalam konten creatornya loh. Langsung aja kita panggil Angelica Margareta Leander. Halo Angelica. Halo. Halo guys. Kayaknya kepanjangan. Aku panggilnya Ica aja gimana? Boleh. Ica boleh ya? Boleh ya, aku panggil Ica aja ya. Oke. Langsung aja nih, aku mau tanya dong Ca, kira-kira Ica tuh di rumah selama karantina ini nih, itu tuh ngapain aja sih? Maksudnya kegiatannya di rumah? Kegiatannya di rumah sama kayak anak-anak lainnya. Pas awal-awal nih, gue itu main HP, main games, apa segala.
Ya itu sampai dimarahin orang tua. Sampai di orang itu relate banget Iya. memang ya kalau misalnya udah main kelamaan tuh pasti langsung digedor pintunya, disuruh keluar makan dulu karena sampai lupa waktu kalau udah bosen. Apalagi kalau ngedrakor. Iya. Episodenya tuh pasti lanjut, bener-bener bisa sampai seharian di kamar ya, Ca. Oke. Betul. Itu kan kalau di rumah ya, Ca. Kalau misalnya ada nggak sih Ica punya kayak satu kegiatan atau bergabung di kegiatan yang bisa dibilang bersifat produktif gitu? Ada nggak sih Ica selama pandemi ini? Sama pandemi ini ada. Jadi pas akhir-akhir tahun kemarin gereja gue buka. Oke. Dan gue sebelumnya emang pelayanan kan di situ. Jadi gue balik lagi di sana pelayanan lagi. Gue jadi seorang kameramen. Jarang banget loh kameramen nih, hebat loh Iya Ica dong. nih. Kameramen cewek itu jarang banget loh, Ca. Iya bener banget. Terus. Nah yang karya yang gue bikin itu video sama foto. Video sama foto. Jatuhnya kalau di gereja berarti buat ibadah ya, Ca? Kayak Iya, ibadah betul. online gitu ya. Di postingnya di mana sih, Ca? Kayak kalian pakai media apa untuk ngeposting atau menyebarluaskannya itu pakai apa sih? Di postingnya di Instagram sama YouTube. sama YouTube. Oke. Ica, kan Ica udah terjun nih ke lapangan gitu kan ya. Ibaratnya meskipun belum kerja yang serius sampai gimana banget ya. Tapi maksudnya Ica setidaknya udah ngerasain nih experience-nya di lapangan kayak gimana. Nah, coba dong aku pengen tahu menurut Ica pribadi nih dari pengalaman Ica perbandingan antara ketika Ica praktek-praktek di sekolah kayak nge-shoot atau bikin tugas gitu misalnya, itu tuh perbedaannya apa sih Ca yang dirasain dari praktek di sekolah bikin karya sama di lapangannya langsung tuh gimana tuh Ca? Perbedaannya sih nggak banyak ya. Perbedaannya paling soal teori. Teorinya itu kalau di sekolah kan pasti kalau wawancara nih misalnya. Kita fokusinnya kan ke kameramennya harus fokusin ke satu titik atau kemana. Atau pakai kamera master atau segala. Kalau di lapangannya langsung itu pasti bakalan ada yang namanya masalah noise. Nah itu kan pasti harus kita yang mikirin juga. Ya. Kadang juga nggak ada di teori itu. Oke. Cak gini, bahas teori nih Cak. Teori itu kan berhubungan selalu sama yang namanya pelajaran. Nah, sedangkan kan Ica nih bersekolah di sekolah SMK Broadcast yang Yes. memang ibaratnya pasti pelajarannya jauh beda. Meskipun mungkin 1-2 masih ada kayak matematika atau pelajaran-pelajaran normal lainnya, tapi pasti sebagian besar adalah pelajaran-pelajaran yang mendukung untuk Ica bisa langsung kerja di lapangan gitu ya Cak ya. Nah, menurut Ica nih pelajaran apa sih atau pelajaran yang bener-bener bisa berfungsi banget di saat di lapangan kayak menurut Ica, aduh kepake banget nih gue belajar dari pelajaran yang satu ini. Apa sih Cak, pelajaran apa? Pelajaran yang sampai sekarang gue suka dan gue pegang itu PAV, PAV, apa tuh PAV? produksi audiovisual. Produksi audiovisual. Ngapain aja sih Cak kegiatannya di situ? Di situ lebih banyakan praktek ya. Lebih Dan banyak praktek. Emang anaknya praktek banget ya Bun, baik. Terus? karena gue lebih suka langsung nyontoin daripada teori-teori. Lebih masuk ya, Iya, lebih berarti masuk. ya, lebih masuk. Nah, terus coba deh kasih satu contoh poin atau ibaratnya teori atau reminder yang selalu Ica inget sampai sekarang kayak mungkin nggak boleh pegang kamera shaking dan segala macam untuk bikin suatu konten atau yang lain. Coba Ica bisa kasih tahu ke teman-teman? Ya, pasti ada lah ya. Pasti yang gue inget tuh bikinnya pasti harus fokus ke satu Harus orang fokus ke satu orang. dan harus punya lebih dari satu kamera kalau bisa agar enak gitu di pandangan orang lain Ada dan nggak variasi. bosen. Ada Iya. variasi. Oke, nah terus abis itu udah nanyain soal pelajaran yang ngedukung. Terus aku mau nanya lagi nih, selama Ica jadi kameramen, di gereja itu, dari analisisnya Ica, menurut Ica tuh peran apa sih yang paling penting ketika kita mau bikin suatu konten tuh
peranan apa sih yang paling penting menurut Ica? Menurut aku pasti pertama itu naskah. Naskah. Kenapa tuh? Karena kan kalau nggak ada jalan ceritanya gimana bisa Iya benar. sampai ke tujuannya gitu, maksudnya nggak ada alur mundurnya atau majunya. Oke. Terus? Terus yang kedua itu pasti kameramen. Kalau nggak ada kameramen nggak ada jadinya dong. Gak bakal ada video sama foto yang didokumentasikan untuk jadi satu cerita ya, satu program. Terus ada lagi, Cak? Editor. Editor. Kenapa tuh? Ya editor itu peran penting banget menurut gua karena dia yang harus nentuin nih gimana nantinya penonton bakalan dapat pesannya atau enggak gitu. Oke, dia yang bikin visualisasinya makin dapat maknanya ya. Oke, nah terus abis itu berarti kalau selama di Ica jadi bagian dari content creator, yakin banget nih kalau misalnya nggak mungkin semulus itu, ya kan? Biasanya bakal ada challenge yang bener-bener kadang dadakan atau bikin gimana caranya ini udah harus kepepet nih, gue harus ngapain kayak gitu. Ibaratnya kendala apa sih yang pernah Ica alamin di lapangan dan gimana sih tips and trick? Mungkin biar teman-teman juga bisa tahu tips and triknya kayak gimana untuk ngatasin kendala itu. Pastinya kita punya tim dong. Ya. Nah, kadang tim itu ada egonya masing-masing. Pasti, itu pasti. Itu yang susah banget. Nah, tips dari guenya sih, ya sebelum dibuat tim itu, kita harus milih lah. Maksudnya yang bisa diajak, yang bisa di satu tujuannya itu kita harus pilih. Semoga, soalnya kalau itu nggak dipilih, ya bakalan susah nanti pas di lapangan. Karena kan karakter orang beda-beda ya, Caya. Oke, nah kita udah denger tadi dari Ica beberapa informasi, tapi jujur saya aus nih, Ica. Nih aku udah siapin minuman nih. Nih minumannya bukan kayak air biasa, cobain deh. Coba deh. Oke. Pasti ada rasa-rasa barunya gitu. Coba ya. Bener kan? Bener kan? Manis gitu. Ada manis-manisnya kan? Nah, itu yang tadi aku bilang beda. Nah, udah selesai nih, Cak. Tadi aku udah tanya-tanya ke kamu, makasih kamu udah sharing juga. Nah, tapi sekarang biar kita nggak bosen, kita kan dari tadi ngobrol terus ya. Jadi biar kita nggak bosen, kita bakal main games. Nah, mantep nih. Tapi kalau aku lagi kan orang ngeliatnya bosen kan, ya dia lagi yang jadi host gitu kan. Nah, aku bakal kenalin ke teman aku nih yang bakal jadi host. Hai Harun. Ini ya, lepas ini ya. Oke, kita main apa nih Ru hari ini? Oke, kita bakalan main games yang namanya TTS. Ada yang tahu TTS itu apa? TTS, Ica tahu nggak? Teka-teki silang sih kayaknya biasanya. Biasanya sih gitu. Kalau kita dengar-dengar sih biasanya teka-teki silang tuh. Tetot, salah. TTS itu di to show itu beda. Apa tuh? TTS di program ini namanya teka-teki sampah. Seberapa sampah kita tahu itu kita tahu seberapa sampah apa sih kita akan tahu nanti, oke? Langsung lain sudah berikut ini. Nah, aku juga. Nanti bagi ya. Siap. Ada manusia. Oke, kita sudah siap main game? Siapa duluan nih? Kayaknya kita mesti sweet dulu nggak sih, Cak? Iya. Boleh? Kita sweet dulu ya? Oke. Gunting, batu, kertas. Ica yang menang, Ru. Berarti Ica duluan ya, Ru? Oke, siap. Ica, siap? Siap. Oke. String ganti. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Oke. Soalnya adalah kalau kita buang angin, atap kentut pasti. Ayo jawab. Pasti bau lah ya. Pasti bau. Kadang-kadang apalagi kalau nggak dibilang tuh.
Baunya. Tuduh-tuduhan lagi, aduh. Iya, tuduh-tuduhan Parah. pasti. Oke, kita kunci ya bau ya. Oke. Oke, kita cek apakah bau. Tahu. Tahu. Lah, iya dong, tahu dong. Kalau misalnya yang kentut nggak tahu, apalagi yang nggak kentut. Iya kan? Ada-ada aja emang ya. Emang Hmm. teka-teki sampah nih. Emang teka-teki Sampah emang- banget. Emang sampah banget. Iya teka-teki sampah. Kalau misalnya ada di bulan Ramadan, itu setannya loh. Itu Oke. mengganggu iman Anda. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, aku mesti Yang siap-siap. nih. Vivian berarti ya? Ya, ini Oke, mesti mikir saya akan keras bacakan. nih, berarti ya. Dengarkan baik-baik. Kalau kita mandi, pasti pakai. Ayo, Vivian jawab. Pasti pakai sabun mungkin. Pakai sabun. Oke. Kunci? Sudah pasti Kunci. yakin sabun? Yakin? Tereng. Pakai badan. Pakai badan ya. Pakai badan. Iya Gimana dong. ceritanya? Iya dong, pakai badan dong. Kalau misalnya nggak pakai badan, apa yang dimandiin ini sih? Iya kan? Ya kan, tapi berarti pertanyaannya harusnya mandi. Bener sih. Iya. Mandi Pakai pakai badan. apa? Bener kan? Pakai badan. Bener. Kalau nggak ada Emang badan? TTS ini nggak sedang ada menguji Pakai iman. tangan. TTS ini selain menguji iman, menguji kesabaran sama otak. Banget Oke. ya Ru ya. Saya sangat sabar banget ya Ru ya. Oke, Oke, oke. lanjut Ru. Oke, nomor 3 berarti Ica. Oke, siap-siap Ica Siap-siap, Siapa Cak. dengan Anti ujian mainstream nih. tujuan semua supir truk Indonesia pada saat ini adalah Tujuan Tujuan apa tadi? supir truk Indonesia. supir truk. Semua supir truk Indonesia sekarang pada kesini nih. Ayo, tahu gak? Mohon maaf, kayaknya repot banget supir truk aja kita yang Iya. jawab ya. Mohon maaf. Lanjut Cak, coba Cak, tebak. Apa ya? Tujuan semua Enggak supir kan? truk. Gua nggak mau ketipu lagi kali ini. Iya, kita Pasti nggak ini boleh. ngaco nih, Pasti sampah ngaco banget nih. nih. Nggak bisa nih, ini sampah banget Apa nih. nih? Apa Cak? Aduh, gue juga nggak bisa mikir nih, gimana dong? A ya? Apa tuh? Ada berapa kolom sih itu? Banyak banget ya? Ayo, Ayo, coba. ayo, butuh clue. Memeras otak banget nih. Butuh. Ica nggak pernah main TikTok. Oh, Ada hubungannya sama TikTok loh, ternyata lo jauh ya. Dari supir truk ke berarti TikTok. Haru ini anak TikTok. ya? Anak TikTok banget nih hari ini berarti nih. Atau kalau Ica tidak tahu, bisa pas ke Vivia. Pas deh. Pas, aduh, apa ya? Tujuan semua supir truk. Ayo, apa? Kalau ini aku jawabnya pakai logika aja Yur, ya. Oke. Aku nggak tuh, gue. Oke, gue jawabnya pakai logika aja nih. Kalau misalnya supir truk itu biasanya bawa barang, ya nggak sih? Iya. Berarti tujuan dia adalah biasanya ke satu pabrik atau ke satu tempat industri biasanya. Oke, kira-kira apa tuh? Tempat industri apa ya? Apa ya? Nyerah Oke, juga? nyerah deh kayaknya. Oke, ini emang nggak ada yang bisa jawab ini. Emang harus ada di bulan Ramadan. Oke, kita bakalan cek apa jawabannya kira-kira. Cereng. Apa itu? Ada yang Kok? tidak setuju dengan jawaban TTS ini teka-teki sampah? Ada yang pengen komplain? Gimana sih Ru maksudnya nggak ngerti deh. Nah, Ini berarti emang nggak sampah pernah main benar TikTok. ya? Saya ada buktinya kalau supir truk Indonesia pada ke Kazakhstan. Ini buktinya. Ya, Oke, setuju. Bener-bener anak TikTok ya. anak TikTok banget nih Haru emang ya, sampai lagunya tuh jedak jeduk Iya. ya. Oke, tidak ada pembelaan lagi. Oke lah, oke lah. Oke, berarti Oke lah. selanjutnya ini Vivian, soal keempat. Oke, Oke. siap-siap Vivian. Mhm. Tahu bulat
digoreng. Itu kayak memang udah slogan Iya. tiap hari ya kan? Tiap lewat tahu, Iya. tahu bulat ya kan ya? Tahu bulat digoreng dadakan. Dadakan, yakin? Ya, Yakin tidak yang lain? enggak. Oke, kita kunci, kita cek apakah jawabannya dadakan. Mateng. Mateng dong, digoreng mateng dong, iya gak? Tahu bulat Digoreng mateng. Kok ada tanda serunya di bawah ya? Ya nggak cukup soalnya. Oke, 7. Tahu bulat digoreng mateng. Enggak, sebenarnya gini. Jatuhnya Apa? tapi enggak make gimana ya? Apa? Ini jadi ragu nih kita yang emang oke, kita yang emang dodol apa emang Sampah. sampah banget emang sesampah ini dari teka-tekinya. Oke Laru, setuju deh. Oke. Siap deh. Berarti seru teka-teki sampah. Setuju dengan namanya teka-teki sampah? Setuju. Sampah Oke. banget ini anti mainstream Semoga banget. teka-teki sampah bisa dibuat lagi. Oke. Oke. Saya kembalikan ke Pupu. Oke. Nah, tadi kita udah seru-seruan bareng. Kita udah main bareng tadi sama Haru. Makasih Haru. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you Ica Sama-sama. udah bagi pengalaman sama kita. Makasih banyak. Nah, buat kalian di rumah tetap stay safe, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa tonton terus To Show, acara Talk with Other yang pastinya bikin kalian have fun together. Bye!